Salam sejahtera untuk Anda sekalian dan salam jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan tematis dengan judul renungan Salib dan Virus Corona, sebuah berkat atau kutuk. Merefleksikan tentang salib, semua kita tahu bahwa salib itu sebuah rekayasa dan konspirasi politik untuk menjatuhkan dan membunuh Yesus. Salib adalah jalan untuk mengakhiri panggung kesaksian Yesus tentang kerajaan Allah. Tetapi pertanyaan kita, apakah salib itu momok yang menakutkan atau membelenggu? Ya, di mata manusia pada saat itu, tetapi tidak di mata Tuhan. Ya Bapa, jadilah padaku menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku yang terjadi. Apakah salib itu membangunkan amarah dan bisa juga dendam kesuma? Ya, di hati manusia pada saat itu, tetapi tidak di mata Tuhan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib bagi Tuhan dan orang yang percaya adalah jalan kemuliaan dan keselamatan. Berbicara tentang salib, ternyata tidak hanya menimpa orang jahat saat itu, tetapi juga orang benar seperti Yesus. Di sini salib memberi makna dan pesan baru. Dan akhirnya salib ternyata bukan sebuah palang penghinaan, melainkan sebuah palang kemenangan dan jalan menuju kemuliaan. Merefleksikan tentang virus corona tak jauh berbeda dengan salib. Menurut asumsi kebanyakan orang, virus corona adalah rekayasa dan konspirasi politik dan tujuan tertentu. Entah benar atau tidak, yang pasti bahwa itu sebuah kuk yang dipasang pada kehidupan manusia. Yesus telah mengingatkan kita, pikulah kuk yang dipasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti salib yang diciptakan untuk membunuh orang yang bersalah maupun orang benar, demikian juga virus corona diciptakan untuk membunuh orang baik maupun orang jahat demi tercapainya sebuah tujuan tertentu. Seperti Yesus dipaku pada salib, demikian juga karena virus corona, orang harus diinfus dan bergulat dengan maut di atas tempat tidur, hingga maut pun datang menjemput. Salib dan virus corona bukanlah sebuah palang penghinaan dan kekonyolan, tetapi sebuah jalan derita untuk mengasihi dan mengasuh kasih manusia kepada Allah, kepada sesama, kepada diri sendiri, dan kepada alam sekitar. Toh pada akhirnya kalaupun ada kematian, bagi kita orang beriman, hidup hanyalah diubah. Setelah hidup ini ada jalan kemuliaan yang harus kita lalui
menuju keabadian surga sebagai tujuan akhir. Hidup harus melewati 3 jalan ini. Jalan kemuliaan, jalan salib atau jalan kematian, dan akhirnya jalan kemuliaan abadi. Kita diajak bersyukur kepada Tuhan atas salib dan virus corona yang telah hadir dalam kehidupan ini. Sebab salib dan virus corona adalah berkat dan bukan kutuk. Salib yang semula adalah palang penghinaan, kini telah menjadi palang kemenangan dan jalan keselamatan. Virus corona yang semula adalah virus yang mematikan, kini sebaiknya kita jadikan virus yang menghidupkan, dalam artian memberi harapan baru, memberi makna baru, memberi cara pandang baru, dan mencerahkan kehidupan. Yang terpenting bagi kita para beriman bukan soal kematian, tapi soal cara berada kita menghadapi kematian untuk menjalani kehidupan mulia dan abadi di surga sebagai tujuan akhir hidup kita di dunia ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan atas situasi dan kondisi hidup apapun itu, karena ada hikmah di balik semuanya itu. Salib dan virus corona adalah berkat dan bukan kutuk. Selalu berserah diri kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, itu menjadi kekuatan kita sebagai orang beriman. Tuhan senantiasa menurunkan berkat-Nya bagi orang yang sabar, setia, taat, dan tekun menjalani salib dan situasi sulit derita dalam kehidupannya.